Yesus sendiri yang ngomong bang, seperti itu. Kalau abang yang bang Zuma bilang di Matius 7 itu mah terkait orang-orang munafik bang, untuk mengusir setan pakai nama Yesus, seperti itu. Contohnya kayak di Markus 9 ayat 38 dan 39, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena itu bukan pengikut kita. Lalu ayat 39-nya, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Itu bang, itu terkait orang-orang munafik bang, kalau yang di Matius 7 ayat 15 sampai 23, seperti itu. Oke, Anda keliru kalau mengatakan itu munafik. Coba Anda baca nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Dari buahnya kamu melihat dia. Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Yesus melanjutkan, sesungguhnya pohon baik akan menghasilkan buah baik, begitu juga pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Yesus ulang lagi, yaitu bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bos, bos, junjungan, junjungan, pimpinan, pimpinan, mar, mar, tuan, tuan, kurios, kurios, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi pohon sebuah agama, jika umatnya sudah memperlihatkan satu keadaan yang tidak berdasarkan atas kehendak Bapa, maka agama itu yang salah. Bukan hanya penganutnya, tapi agamanya yang harus dihapuskan di atas muka bumi dan dilemparkan ke neraka. Bukan munafik-munafikan, bukan ada munafik lagi di situ, tak ada. Pokoknya dari buahnya kau lihat dia memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Kalau sudah Anda temukan itu dalam sebuah agama, maka agamanya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Bukan orang per orang. Ini berbicara mengenai pohon. Ini berbicara mengenai nabi. Nabi palsu itu tidak dilihat dari buahnya. Oh, nabi palsu ada muridnya yang baik. Oh, nabi palsu ada pengikutnya yang baik kok. Oh, nabi palsu hanya sebagian orang kok yang salah. Tak, yang namanya nabi palsu mau menampakkan pengikutnya itu baik, kelihatan kasih atau kelihatan penyayang, tak ada istilah. Pokoknya kalau dia diasalkan dari nabi palsu, ajarannya baik ataupun tidak, semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu maksudnya. Kalau nabi palsu tak ada lagi pengikutnya yang baik. Meskipun dia mengatakan di dalam mulutnya kami ajaran kasih, kami ajaran kasih. Sejarah menorehkan dengan tinta darah ajaran Kristen masuk ke Nusantara melalui penjajahan. Jadi tidak ada itu bahwasanya oh, nanti dilihat itu munafik. Oh tidak bung, nabi palsu pengikutnya mau dia nampak baik, mau dia nampak seperti apapun, ya namanya dari nabi palsu, ya semuanya akan dilemparkan ke neraka. Tidak ada pilih-pilih di situ. Oh itu munafik. Ada yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Ya ente sendiri nyembah Yesus atas kehendak siapa? Katolik, Protestan, Advent, apa lagi? Ayo ayo bantu saya. Apa lagi? Mesianik, apa lagi? Ortodoks, apa lagi? Apa lagi? Agama-agama kalian itu yang ada di Indonesia ini apa lagi? Progresif. Iya, terus apa lagi? Ayo, Pantekosta, apa lagi? Semuanya itu pohonnya dari Paulus. Paulus bang, gimana bisanya dari Paulus? Loh, yang mengajarkan ente menyembah Yesus itu sopore. Siapa yang mengajarkan ente? Dan siapa yang menjanjikan surga? Dari situ aja dulu. Siapa yang menjanjikan surga kepada yang menyembah Yesus? Ada nggak yang menjanjikan kalian surga? Ada nggak? Ada Pak. Banyak. Di mana? Di mana? Di mana kemudian? 14 ayat 2, Yohanes 14 ayat 3. Korintus 5 ayat 1. Tunggu. Sabar. 2 Timotius ayat Sabar.
Sabar, kita lihat Yohanes 14 yang Anda katakan tadi. Kita buktikan, apakah Anda ini menipu atau Anda ini tertipu. Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hai, ini bukan untuk ente, ini untuk Bani Israel, pengikut Yesus. Jangan ngadi-ngadi ente, jangan gelisah hatimu. Saya itu pengikut Kristus. Eh, Saya itu Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. ketika Yesus datang, Siapa? sabar. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah pengikutnya di situ ada pemakan babi? Jawab dulu. Bang. Apa Bang, salahnya makan babi? bang, jawab. Apakah Bang, pengikut apa salahnya Yesus? makan babi? Coba saya tanya, apa salahnya makan babi? Tanya Tuhan, kenapa dilarang? Imamat 11 nomor 7, tanya Tuhan. Pak, Tanya kepada Tuhan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tanya kepada Tuhan. Dasar kucluk pemakan babi. Kamu tanya kepada Tuhan, Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Tanya dia, wahai Tuhan, apa salahnya babi? Kenapa tanya saya? Yang saya tanya, apakah pengikut Yesus ada yang makan babi, ada yang tidak bersunat? Hah? Ada? Tidak Ada ada. pengikut, ada pengikut Yesus yang tidak bersunat? Ada pengikut Yesus masuk ke gereja? Ada pengikut Yesus itu memiliki kitab perjanjian baru? Ada? Ada pengikut Yesus itu yang merasulkan Paulus? Ada? Ada pengikut Yesus itu pada hari Minggu? Ada? Ada? Ada. Ya, kalian itu serigala nyamar domba, bukan pengikut Yesus ente. Ketika Yohanes 14 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu di situ bukan Kristen, bukan penyembah Yesus. Kamu di situ orang Yahudi, orang-orang yang bersunat, orang penganut Tauna, orang yang tidak makan babi, orang yang ibadahnya hari Sabtu, bukan Kristen. Para kali saudara saya ini, kasihan saya sama Bung. Di situ Yesus tidak menjanjikan surga untuk penyembah-penyembahnya, nggak ada. Yang menyembah Yesus, baca Matius 7 nomor 15 sampai 23. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kamu, kalian semua adalah pembuat kejahatan. kasih junjungan kamu ada nggak disunat apa enggak? Jangan emosi Ada lah. Ada Jangan nggak? Kasih ayatnya. Apa? Apa? Coba. Apanya? Apa yang Ada kamu nggak? bertanya? Apa tuh? Junjungan kamu disunat apa enggak? Oh, seluruh Nabi yang bangsa Arab itu sunat dari bayi. Kasih Tidak perlu ada ayatnya. dalilnya. Kasih Tidak ada. ayatnya. Sekarang saya tanya, ada nggak Musa bersunat? Pak, saya nggak tanya Musa. Saya juga Saya mau tanya tanya Musa. itu. Saya juga mau tanya Musa. Ada nggak Musa bersunat? Saya Ada nggak perlu Daud Musa, bersunat? Pak. Saya nggak perlu Musa. Saya juga nggak tidak perlu Musa. pertanyaan Anda, dan saya butuhkan jawaban Anda Bapak nanya tentang ke saya, Nabi saya Musa. jawab secara Ada Kristen. tidak Nabi Musa bersunat? Tidak ada dalilnya Nabi Musa bersunat. Pertanyaannya, apakah dengan demikian tak ada dalil maka Nabi Musa tidak bersunat? Ada nggak dalilnya Daud bersunat? Udah belum ngomongnya? Ya, saya tanya. Udah enggak, udah. Saya tanya, ada enggak dalilnya Daud bersunat? Ada enggak dalilnya Yusuf bapak tirinya Yesus bersunat? Pak. Ada enggak dalilnya Yakobus bersunat? Kalau Yesus bersunat, itu ada ayatnya. Itu Enggak, Saya nggak tanya Yesus. Saya nggak tanya Yesus. Enggak, Saya tidak tanya Yesus. Yang saya tanya Nabi Musa. Ada enggak dalilnya Nabi Musa bersunat? Perlu nanya Nabi Musa, Bapak tanya itu Yesus. Oh, tidak bisa, saya nggak bisa nanya. tidak bisa Karena yang juga. membawa Kalau ajaran begitu. tentang sunat, yang membawa Masa ajaran Bapak tentang membandingkan sunat Musa itu dengan adalah Yesus? Nabi Musa. Nah, kalau Yang membawa ajaran sunat itu Nabi Musa. Setelah Abraham, Nabi Musa yang membawa sunat itu. Mana dalilnya Nabi Musa bersunat? mana dalilnya Muhammad sunat? Ya, parah. Jadi nggak bisa diskusi ini. Pasang kepalamu baik-baik, dengarkan saya. Pasang batok kepalamu baik-baik.
Tidak ada orang Arab itu yang tidak bersunat. Coba Anda lihat, ada tidak di dalam hadits ketika orang-orang dewasa yang masuk Islam dari Arab, sahabat Rasulullah, seketika mereka disunat? Tak ada. Kenapa? Karena mereka dari sejak bayi semuanya sudah disunat. Kenapa demikian? Karena mereka keturunan dari diam. Pasang kepalamu untuk mendengarkan. Karena mereka orang Arab itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Paham? Paham sampai situ? Jadi keturunan Abraham dari Nabi Ismail dan dari anaknya Nabi Ishak. Diam. Semua keturunan Abraham itu bersunat, baik dari Nabi Ismail maupun dari Nabi Ishak. Nah, Kristen ini keturunan siapa tidak bersunat? Ayo, jawab. Nabi Musa bersunat tapi tidak diceritakan di dalam Bible. Al-Quran tidak menceritakan Nabi Muhammad itu bersunat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad keturunan Nabi Abraham alaihissalam. Tak ada orang yang masuk Islam pada masa itu kemudian disunat. Abu Bakar memeluk Islam, maka dia disunat. Umar bin Khattab memeluk Islam, maka dia disunat. Tak ada. Sebelum Islam datang, orang Arab seluruhnya sudah sunat secara turun-temurun dari neneknya Abraham. Begitu kecil. Udah belum? Udah. Pertanyaan saya, ingat, Anda ini keturunan siapa sampai Anda tidak bersunat? Keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Isa, semuanya bersunat. Ente dari keturunan siapa Anda tidak bersunat? Jawab. Pak, Kalau ditanya itu dijawab. Pak, sunat itu nggak menjanjikan bahwa Anda masuk surga, Pak. Kelakuan tetap kelakuan manusia. Dengarkan saya. Dengarkan. Pasang batok kepalamu. Dengarkan saya. Yesaya 52. Oke. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci. Wahyu 7 nomor berapa itu? Saya lupa. Udah belum? Diam dulu. Di situ dikatakan bahwasanya haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam surga. Ayo. Udah belum? Belum tuyul. Giliran kau ditanya nanti kau nggak bisa menjawab. Sekarang pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Yesus bersunat. Kristen mengaku pengikut Yesus. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku bersunat. Siapa yang Kristen ikuti dengan tidak bersunat? Jantung, jawab. Pegang jantungmu baik-baik. Udah ke arah-arapannya. Pak, yang sunat itu belum tentu bersih. Apalagi yang tidak bersunat. Apalagi yang nggak bersunat bisa bersih. Nenekmu kiper. Itu kan Nenekmu kiper. Bukan itu masalah bersih atau tidak bersih. Ini masalah firman Tuhan. Kejadian 14 nomor 14. Diam. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dibunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ayo, kau mau kemana? You mau kemana? Mana cambuk? Nakal. Jangan di mute kalau disebut. Nakal. Kau nakal. Kamu nakal. Orang Tuhan semua itu belum. jijik dengan orang yang nggak sunat, betul nggak, Akhi? Betul. Tuhan jijik dengan orang nggak bersunat. Jijik dengan orang yang tidak bersunat. Tuhan jijik dengan orang yang tidak bersunat. Bayangkan apa kata Tuhan di dalam Yehezkiel 44. Diam. Jangan asal di mute aja. Diam. Saya nggak merasa berdiskusi dengan ente karena ente tidak punya ilmu. Ente murid saya di sini. Saya tidak sedang berdiskusi dengan ente. Saya sedang menyunat otak ente supaya berfungsi. Paham?
Di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dengar guru Anda berbicara, dengarkan guru Anda berbicara. Di dalam Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, apa kata Elohim kepada Bani Israel? Segala dosa-dosamu, segala kesalahanmu telah aku ampuni. Tetapi ada satu kesalahan dosa yang paling menyakitkan hatiku, yaitu engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Dosamu itu adalah dosa yang paling tidak bisa aku lupakan, karena engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Ayo, ayo. Kisah para Rasul 15 lagi ayat 1. Betul. Mampus sudah kau di sini. Lari sana ke gereja, cari pendeta, jilat pantatnya biar kau waras. Diskusi itu pakai ilmu dong. Jangan cuma naik ke sini membantah, ditanya ke sana kemari. Memalukan. Ini memalukan banget. Parah kali kan. Diskusi itu pakai Bang ilmu. Zuma. Ya. Berarti kalau merujuk kepada ayat yang tadi, saudara-saudara kita yang Kristen yang tidak bersunat, berarti harus sudah. dimetong dong. Oh iya, harus dibunuh mereka itu berdasarkan firman Tuhan dalam Kejadian 17 nomor 14. Coba baca di situ apa yang diterangkan Kejadian itu. Ngeri-ngeri sedap loh. Coba. Saudara-saudara kita, jijik aku. Bersaudara jijik. dengan orang nggak sunat, nggak mau aku. Nggak mau aku. Menyembah berhala, menyembah manusia. Enak aja. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khantannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Apa itu kalau dilenyapkan? Itu diapakan orang kalau dilenyapkan? Dalam bahasa Ibrani-nya karat. Itu diapai? Kok dilenyapkan? Dilenyapkan. Itu Dikubur. Dikubur. Dilenyapkan di atas muka bumi dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjian kekalku. Para kali lah. Ayo. Belum lagi orang Kristen ini makan babi. Di dalam Yehezkiel juga diterang, Yesaya 66 juga diterangkan bahwa Tuhan akan datang membunuh banyak orang, yaitu mereka yang makan babi dan makan tikus, balau, padalet dan seterusnya. Itu diterangkan dalam Bible yang kalian genggam selama ini. Yesaya 66, Tuhan mengatakan apa? Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan amarahnya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman dewa-dewa dengan mengikuti seorang yang di tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik seperti balao. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Halilintar. Dalil. Ente mau kemana Pak De? Yang tidak bersunat dibenci. Coba Anda lihat dalam Yehezkiel. Apa yang diterangkan Yehezkiel 44 nomor 6. Katakan begini. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya dan juga tidak bersunat kulubnya, masuk ke dalam tempat suciku, dan dengan kehadiran mereka, mereka telah menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapan-santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat demikian, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah. Dengan berbuat demikian, kamu telah membuat kekejian yang lebih daripada yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajiban terhadap aku di dalam jemaat suciku. Itu kata Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang kulubnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke tempat suciku. Para kalilah kalian ini. Wah. Kemana hendak kalian pergi? Ayo, ketika Tuhan datang mengumpulkan domba-dombanya dari segala penjuru bumi,
Mereka dikumpulkan di Israel baru. Kalian yang tidak bersunat dan pemakan babi mau kemana? Hah? Wah. Mau kemana kalian? Benarlah kata Al-Quran, kalian itu berhalusinasi. Ya aiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Anda mengatakan kami dijanjikan surga. Surga apa, coy? Sedangkan rumah ibadahnya orang Yahudi saja haram hukumnya bagi Tuhan untuk memasukkan Anda ke sana. Karena apa? Karena nunut Anda masih berhelm. Gak boleh masuk ke situ, gak boleh. Haram hukumnya. Kalian di luar aja, jauh dari tempat sucinya umat Israel. Silakan coli di luar sana. Kalian tidak akan punya tempat di tempat sucinya orang Yahudi. Gak boleh. Yesaya 52 yang saya bacakan kepada kalian, orang-orang yang tidak bersunat nonotnya tidak boleh masuk ke kota Yerusalem. Lalu nanti Yerusalem baru, ketika Tuhan mengumpulkan kemudian domba-dombanya, kalian mau ikut juga dikumpulkan. Nenekmu kiper, diperiksa nonotmu, dibuka. Wen kamu pa je tuan neng kamu palali na depan apa kalau sih abe. Terpaksa kamu dikasih tendangan penalti dari bokong. Puak, belayang. Tiba di neraka. Kayak gitu. Jadi mau kemana kalian itu? Ya, yang menjanjikan kalian surga itu apa? Tadi ada yang menunjukkan mana janji surga kepada kalian. Tanpa malu-malu dia tunjukkan Yohanes 14 nomor 2 nomor 3. Itu janji Yesus kepada kaumnya yang bersunat. Ayo. La haula wala quwata illa billah. Jadi Anda itu berangan-angan. Anda itu kemudian hanya ditipu oleh janji-janji setan. Kami dijanji surga. Mana? Yohanes 14 nomor 2. Sadarlah kalian saudaraku, itu janji Yesus kepada Bani Israel. Yang kita maksud ini adalah janji Yesus kepada pemakan babi, penyembahnya yang tidak bersunat dan ibadah minggu. Mana janjinya? Mana? Mana janjimu Yesus kepada teman-temanku? Tak ada, mereka hanya cuplis. Tak ada, cukup percaya iblis. Itu janji-janji tuh. Kalau ada orang Kristen yang mampu kemudian menunjukkan janji Yesus, ini sayembara nih, sayembara disaksikan oleh ribuan manusia. Kalau ada orang Kristen, baik pendeta atau pastor atau jemaat biasa, yang bisa menunjukkan berdasarkan Bible janji Yesus kepada penyembahnya, pada pemakan babi dan orang-orang yang tidak bersunat akan masuk ke dalam surga, kata Yesus, maka satu, saya berhenti menjadi apologet. Bang Suma tinggal kenangan. Biarkan saya kemudian konsentrasi menjadi artis saja di Dubai. Kedua, YouTube Zulkifli 15 akan saya tutup. Biarkan YouTube saya kemudian menjadi konten apa yang bagus. Lawak bang. Lawakan. Lawak. Iya. Lawakan. Berhenti saya. Tidak ada lagi. Dan api saya minta untuk ditutup segera. Kalau ada orang Kristen apapun jabatannya, orang yang dipatikan sekarang ini, siapa namanya itu yang saya itu paus, bisa menunjukkan ada janji kemudian di dalam Bible kepada orang-orang Kristen penyembahnya yang makan babi dan tidak bersunat akan masuk ke dalam surga, maka semua tadi itu akan saya lakukan. Itu janji saya. Kalau ada loh ya. Lain cerita kalau setelah ini, kalau ada revisi baru, lain cerita. Tiba-tiba kemudian cuplis menulis di Bible, Yesus menjanjikan surga Firdaus kepada mereka yang ibadah hari Minggu dengan bersungguh-sungguh makan babi dan tidak bersunat. Wah, celaka 12 turunan kalau begitu. Berarti direvisi dong. Ada banyak Pak, tapi cita-cita. Di mana tuh? Baru dicita-citakan. Oh, baru dicita-citakan. Oh, senggol dong. Geser sana tendang bokong. Piung, melayang. Piuk, masuk ke neraka. Piung. Dalah. Jadi saudara-saudara ya, kembali kepada pembahasan kita dari awal tadi, bahwa berbicara mengenai konsep keselamatan itu harus berpola, harus punya kerangka dari nabi ke murid, dari murid
ke murid, dari murid ke murid. Berarti dia keselamatan itu punya mata rantai penyampaian. Yesus sampai ke Lukas aja tidak ada. Yesus sampai ke Paulus aja tak ada. Yesus sampai ke penulis Yohanes tak ada. Yesus sampai ke penulis Markus tak ada. Jadi harapannya hanya sia-sia. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis menjanjikan kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan atau iblis itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Silakan, saya akan live setiap hari, tiap malam. Kalau sudah ada Kristen yang bisa menunjukkan janji Yesus kepada penyembah-penyembahnya yang pemakan babi, yang tidak bersunat, ibadah di gereja, ibadah hari Minggu, maka apa yang saya lontarkan tadi ya tidak akan saya jilat kembali. Saya berhenti menjadi apologet, channel Skip Lema Bas akan saya tutup ya, dan saya akan memilih menjadi artis aja di Dubai. Itu sudah cukup bagi saya. Oke? Silakan dilanjut oleh teman-teman sekalian. Dubai itu berapa kilometer dari Makassar, Bang? Bisa naik sepeda, dekat. Oh, naik sepeda. Ya. Jangan-jangan menjadi penyebab mereka ini diludahi ya, karena mungkin bau kali ya, jadi diludahi sama orang-orang sono ya kalau dia ke sono ya. Barangkali Bang Handi, coba suruh mereka bersendawa ketika baru selesai makan babi. Coba tiup habis makan babi kan, babi panggang yang masih panas. Habis itu tiup. Kira-kira bau apa? Bau sangit. Ya iyalah. Tubuh kita ini, tubuh Bang Suma ini penuh dengan nutrisi, kandungan dari ikan, omega 3 dan seterusnya. Ada madu, ada ikan, ada ayam. Di dalam tubuh saya yang mengalir ini. Oke? Ada sayur kangkung. Oke, yang mengalir. Tapi teman-teman Kristen, di dalam tubuhnya yang mengalir apa? Nutrisi babi, nutrisi anjing, padale, komodo, pararang, apalagi monyet, apalagi walang sangit. Mungkin juga kalau bisa mereka makan juga. Andai kapal selam mereka bisa goreng, digoreng juga kapal selam. Aspal itu andai kan bisa digulung, kemudian mereka dadar, baru kasih saus, mereka juga makan. Kenapa? Tidak ada yang haram bagiku, semua halal, kata Paulus. Dan Paulus harus menjadi apa? Menjadi teladan. Gitu. Nah, jadi darah yang mengalir di tubuh saudara Kristen kita itu ya ada babi, ada anjing. Wajar kemudian kalau mereka susah menerima kebenaran. Wajar. Karena orang itu ya dipengaruhi oleh nutrisi apa yang dimakan. Apa buktinya? Coba Bang Suma buktikan. Ayo Bang Suma buktikan. Kalau makanan itu sangat berpengaruh, buktikan Bang Suma. Buktikan. Kami butuh bukti. Bang Suma buktikan. Jangan cuma om doang. Buktikan Bang Suma kalau makanan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan. Buktikan, jangan cuma ngomong doang. Ayo. Kapan mau dibuktikan? Iya sekarang Bang Suma, kami penasaran. Kalau makanan yang masuk ke dalam tubuh itu sangat berpengaruh, buktikan sekarang. Jangan cuma omong. Ayo buktikan. Kita kasih bukti ya. Saudara-saudara Kristenku yang dikasihi oleh Tuhan tapi tidak disayangi oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik. Apa yang menyebabkan Adam dan istrinya dilemparkan dari Gan Eden? Apa biji. yang Makan buah sebiji. Makanan. Jadi makanan yang menyebabkan nenek kita, kakek kita dilempar dari Gan Eden. Bukan karena fulus duit, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena wanita, bukan karena tahta, bukan karena mobil, bukan karena HP, bukan karena harta, tapi karena makanan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ya ayuhan nas, makanlah yang baik-baik dan yang halal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu masuk ke kita melalui makanan. Adam jatuh melalui makanan.
kalian yang makanan diharamkan Anda ambat semua. Adam jatuh dari surga hanya gara-gara satu makanan. Lah ente nanti jatuh dari mana? Semua makanan Anda ambat. Coba. Nah ada makanan yang kalian tidak makan. Adam satu makanan aja yang diharamkan, mereka makan dengan istrinya, dihantam oleh Tuhan. Lah kalian semua yang diharamkan Anda makan semua. Andaikan bisa Pak Bom kalian capcay, Pak Bom juga kalian makan. Parah kalian. Bang, salah Ya, itu. sadarlah Bung, sadarilah itu. Beragama harus gunakan akal sehat. Tapi susah karena di dalam tubuh Anda sudah penuh daging babi. Jadi mau kayak mana lagi berakal? Sekiranya begitu sebagai tantangan saudara-saudara semua, kalau ada di antara kalian yang bisa mampu menunjukkan janji surga untuk kalian dari Yesus untuk Kristen yang menyembah dirinya dan makan babi, maka saya berhenti menjadi apologet. Oke? Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Terima kasih atas semua yang diberikan kepada saya, pada teman-teman, kepada guru-guru saya yang memberikan ruang kepada saya bercerita, bercoloteh. Meskipun itu adalah gurauan, tapi ada hikmah di balik itu yang harus dipetik oleh teman-teman Kristen. Apa yang saya lakukan adalah wujud kasih sayang, bukan kebencian. Saya melakukan ini karena mengajak kepada kebenaran, bukan mengajak kepada kesesatan. Kami umat Islam mengakui Yesus Nabi, Yesus Rasul. Selesai. Itu bukanlah suatu pengingkaran. Itu adalah iman. Tapi kalian justru ngaku-ngaku sebagai pengikut, tapi Anda membantah semua perkataannya. Saya kira begitu. Kalau ada salah silakan Anda datang lagi besok. Saya di Sahabat Bang Suma atau di channel manapun, silakan Anda datang kepada saya. Siapapun ente yang keberatan dengan pernyataan saya bertanggung jawab, saya pasang badan dan saya tidak akan mundur selangkah pun. Ingat itu, ingat sekali lagi saya katakan, saya sudah mengimpakkan dan mensedekahkan nyawa saya untuk agama Islam. Jadi saya tidak akan pernah mundur. Apa yang terlontar dari mulut saya tidak akan pernah kujilat kembali. Itu pantang bagi saya. Saya orang Bugis Makassar, memegang janji dengan teguh, tidak akan pernah mundur dari perkataan. Orang Makassar, orang Bugis mengatakan yang disebut manusia adalah apa yang diucapkan dari mulutnya. Saya kira begitu ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya masih di sini ya, masih di sini. Saya masih intip teman-teman kita untuk belajar, untuk memberikan pengajaran dan belajar bersama. Demikian, silakan. Ya Bang Zuma. Zean, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Zean. Waalaikumsalam. Ini yang baru mualaf kemarin ya. Iya, waalaikumsalam. Masya Allah. Ini ada Evangelion dan Forex yang Kristen masih menyembah anak manusia. Silakan. Malam bang.